Oke, di video ini merupakan video lanjutan tentang menggunakan frame view. Kali ini kita langsung saja ke komponen yang mungkin paling sering digunakan, yaitu data tables gitu ya. Nah, dengan data tables kita bisa membuat bentuk tabel seperti ini, mulai dari yang basic ataupun yang cukup kompleks gitu ya. Nah, di sini kita lihat basicnya cukup seperti ini aja. Jadi kita bisa menampilkan data, apakah itu dari web API gitu ya, atau data statis yang sudah kita set bisa kita tampilkan di data tables. Nah, caranya cukup tidak terlalu sulit gitu ya. Kita tinggal menambahkan komponen data tables, kemudian value-nya kita isi collection dari JSON-nya gitu ya. Kemudian di JavaScript-nya atau di script-nya kita tinggal membuat sebuah service yang meretrieve data tersebut. Kemudian kita assign ke products gitu ya. Nah, di sini kita akan pakai contoh yang simple saja, JSON placeholder. Kita pakai yang ini, yang free. Nah, di sini ada beberapa yang sudah tersedia. Contoh ini get post. Nah, kita akan menampilkan data ini ke dalam data tables gitu ya. Nah, ini kalau mau lihat hasilnya kita bisa lihat di sini, di mana, supaya lebih cantik tampilannya kita menggunakan Postman. Nah, di sini kita lihat hanya ada 4 field, tapi di sini kita coba tampilkan yang 3 field ini saja gitu ya, ID, title, dan body. Oke. Nah, yang pertama tentu kita lakukan, kita buka project kita yang sebelumnya. Nah, frame view. Di sini kita coba running dulu, npm run serve. Nah, kita lihat di localhost-nya ya. Di localhost kita. Ini supaya tidak terlalu ramai menu-menunya, kita remove saja dulu semua kecuali dashboard gitu ya. Kita remove semua, caranya dari hapfu ini kita remove semua, kita sisakan dashboardnya, kita remove. Kemudian ini kita copy paste, kita buat di sini data tables. Di sini kita buat page data tables, karena nanti data tables ini akan kita satukan di page demo ini gitu ya. Jadi kita buat saja di sini data tables demo ya, tables demo. Nanti ininya kita buat di path-nya itu, ketika kita panggil data tables maka akan meload komponen dari page gitu ya. Nah, ini page ini, path ini harus kita tambahkan terlebih dahulu di router.js. Sisanya kita remove dulu saja, kita tinggalkan dashboard. Oke, kita sisakan satu. Kita buat di sini path-nya data tables, page data tables, name-nya kita buat saja data tables demo. Kemudian di sini importnya itu adalah berarti nantinya page data tables.foo. Oke, kita simpan. Nah, otomatis dia tidak found karena belum kita buat.
Cara simpelnya di komponen ini ada empty page, kita copy paste saja, kita letakkan di sini, kita rename menjadi data tables demo lah ya, supaya ada pembeda. Ini kita ubah saja data tables demo. Oke, kemudian di routernya kita buat data tables demo, page-nya data tables demo. Oke. Nah, kita coba lihat lagi di sini. Oke, ada dua menu sekarang, data tables demo. Isinya adalah empty page. Nah, sekarang kita tinggal membuat product service dan meletakkan komponen data tables ini ke dalam empty page kita tadi, gitu ya. Di sini kita ubah saja menjadi data tables demo. Nah, disinilah kita letakkan si data tables ini, gitu ya. Kita letakkan. Nah, tinggal kita sesuaikan value-value yang ada, gitu ya. Contohnya di sini karena kita menarik data post, maka kita buat saja nanti nama variabelnya post, gitu ya. Kemudian ID, kemudian title dan body. Nah, kemudian headernya kita sesuaikan juga ID, title dan body. Oke. Langkah selanjutnya tentu kita akan meretrieve data ini dalam sebuah file service yang nantinya akan kita panggil pada data tables demo foo agar mengassign nilai post ini menjadi result data API ini. Oke. Berarti pertama kita buat dulu post service, gitu ya. Kita copy saja dari ini. Oke, paste. Kita rename, kita buat post service. Defaultnya si Sigma foo ini sudah menambahkan Axios. Jadi kita tidak perlu menambahkan kembali di npm library-nya, gitu ya. Kita buat di sini post, kita ubah menjadi post service. Kemudian di sini fungsinya kita ubah menjadi get post. Return Axios-nya returnnya adalah alamat API ini. Kita ganti, letakkan di sini. Nah, kemudian fungsi ini akan mengembalikan secara default result data ini harus kita buang, karena kalau kita lihat array-nya bahwa resultnya itu sudah langsung menghasilkan array. Nah, kenapa dibuat data.data? Karena memang si event service ini, dia event service ini dia akan meload dari static ini ya. Kita lihat asset, kita lihat dulu supaya tahu kenapa itu kita hapus asset, kemudian asset layout, mana datanya, public ya. Public data. Kita lihat di sini event JSON, karena dia membuat sebuah JSON yang di objeknya itu ada lagi objek data. Itu kenapa dia membuatnya data.data. Sementara return dari post ini tidak langsung array dari nilai postnya, sehingga kita tidak perlu membuat objek data lagi, gitu ya. Nah, di sini tentunya secara default Axios itu akan meload body payloadnya itu ke dalam variabel data. Makanya di sini returnnya menjadi res.data, gitu ya.
Oke, semoga cukup dipahami gitu ya. Kemudian di sini tentunya kita membuat struktur dasar dari Foo gitu ya, JavaScript-nya. Kita copy saja dari sini, export default untuk data. Oke, export default berarti ini untuk return data gitu ya. Return data. Di sini dia return. Nah, kita copy saja. Oke, nah kita buat di sini post adalah sebuah array gitu ya. Kemudian atribut berikutnya itu adalah created dan mounted gitu ya. Created dan mounted. Created ini pada saat Foo akan diproses gitu ya. Mounted ini sebelum template ini diproses. Jadi kalau created pada saat template diproses, mounted sebelum template ini diproses gitu ya, atau di parsing gitu ya. Nah, kita buat tentunya di sini event service, berarti kita buat di sini import post service gitu ya, import service sebagai dot services. Oke, service post services.js. Oke, import post service from. Oke, nah kemudian ini tentunya kita ganti menjadi post service. Nah, di sini kita buat variabelnya ini saja, post service. Tentunya di sini kita juga buat post service .2 null. Oke ya. Kemudian ini kita ganti menjadi get post sesuai fungsinya gitu ya. Kita lihat get post. Oke. Nah, di sini berarti this post diassign data dari service post service gitu ya. Oke, sudah, kita coba jalankan, kita refresh. Oke. Nah, datanya sudah tampil. Nah, ini kalau kita menggunakan data tablesnya. Oke ya. Jadi cukup mudah kan untuk dipahami. Nah, nanti pada video berikutnya kita akan coba melakukan CRUD ya, fungsi CRUD, create, read, update, dan delete. Nanti setelah itu kita akan coba lagi melakukan untuk inline editing dan fitur-fitur lainnya pada data tables. Oke, untuk data tables bagian pertama ini cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video frame view berikutnya. Terima kasih.